semua. Salam seni dan budaya. Ibu selalu membawa kalimat salam dan seni budaya tersebut di awal pelajaran mata seni budaya. Mengapa? Karena ibu ingin mencirikan bahwa kita sedang belajar mata pelajaran seni budaya di kelas. Dan selain itu, ibu juga ingin mengingatkan bahwa kita berada di negara Indonesia yang memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya di dalamnya. Makanya ibu tidak pernah melupakan kalimat tersebut untuk mengawali pelajaran seni budaya. Sebelum belajar, agar pertemuan kita tidak sia-sia dan bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoalah menurut keagamaan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata berhenti, tiada kata selesai dalam berdoa. Karena ketika kita ingin melangkah ke depan, melangkah kemanapun, ketika kita ingin mengerjakan suatu hal, itu pasti diawali oleh berdoa. Walaupun ada yang namanya doa penutup, tapi itu tidak membuat kita berhenti untuk berdoa. Makanya ibu tadi di akhir doa mengatakan bahwa tiada kata berhenti dan tiada kata selesai dalam berdoa. Semangat nggak kalian hari ini? Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu buat kita semua, buat kalian yang udah semangat banget ke kelas ini dan gak pernah ada rasa males. Ibu harap kalian tetap jaga semangat kalian ini sampai akhir nanti. Dan semoga juga kita selalu dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, kemarin ada yang tahu gak hari apa? Iya betul, Hari Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Hari di mana pendidikan di Indonesia sedang merayakan kebahagiaannya pada saat itu. Di Hari Pendidikan Nasional ini, ibu berharap semoga kita semua, ibu sebagai guru dan kalian sebagai murid, bisa saling menghargai satu sama lain. Bisa saling menghargai juga yang namanya ilmu. Karena dunia tanpa ilmu, kita bukan siapa-siapa. Tetapi ketika kita memegang ilmu, dunia ada di tangan kita. Jadi semangat kalian harus tetap dijaga, makanya sampai nantinya itu bisa bulan depan, sampai tahun-tahun depan, tahun-tahun yang akan datang. Mungkin sampai kalian bisa berdiri menjadi ibu di sini atau ingin menjadi dokter gitu, pilot, polisi, dan itu lagi-lagi semangatnya jangan pernah luntur. Oke? Pintar banget. Baik, lanjut aja. Kita sekarang ada di pertemuan kedua ya. Kita ini di pertemuan kedua akan melanjutkan materi yang pertemuan pertama kemarin, di minggu kemarin. Kita ini udah ada di semester genap. Semoga juga kalian bisa lebih dewasa dalam menyikapi suatu hal. Oke, langsung aja. Ibu bakalan buka PowerPoint-nya di sini. Ya, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, di pertemuan 2 ini, Ibu pengen cek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Kebetulan hadir semua. Oke. Ibu bakal menjelaskan materi pada hari ini, dan ibu harap kalian bisa dapat menyimak dan memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Selamat datang di Seni Teater bersama Ibu Ajeng. Oke. Tadi kita sudah pastikan kan, sebelum belajar kita baca doa dan memiliki niat untuk mencari ilmu. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan mereview sedikit tentang naskah lakon.
Bisa kita lihat bersama di situ. Naskah lakon adalah sebuah cerita yang bertujuan untuk dipentaskan dalam sebuah pertunjukan teater di atas panggung. Nah, naskah ini bentuknya berupa percakapan atau dialog gitu, dan juga berupa monolog, percakapan sendiri, bukan percakapan ya, monolog aja gitu, berbicara sendiri. Nah, naskah ini ada yang namanya penulis naskah, dan penulis naskah itu merangkai kejadian dari awal hingga puncaknya. Oke, next. Topik hari ini adalah teknik menyusun naskah lakon. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 4 teknik menyusun naskah lakon berdasarkan kaidah cerita tradisional. Sini ada 4, yaitu yang pertama adalah teknik menerjemahkan naskah lakon, dan yang kedua ada teknik mengadaptasi naskah lakon, yang ketiga adalah teknik sadur, dan yang keempat adalah teknik sanggit. Yang pertama adalah teknik menerjemahkan. Menerjemahkan adalah salah satu teknik menyusun naskah lakon yang dapat dilakukan guna pengadaan naskah lakon tersebut. Maksudnya adalah sebelum kita membuat naskah lakon, kita mencari dulu nih cerita rakyat, cerita tradisional yang ada di daerah kita. Nah, setelah kita menemukan cerita tersebut, kita terjemahkan menurut sepemahaman diri kita sendiri dulu. Nah, supaya kita enak untuk melakukan teknik-teknik berikutnya, bisa dipahami. Yang kedua ada teknik adaptasi. Teknik adaptasi ini secara harfiah dapat diartikan penyesuaian atau menyesuaikan. Maksudnya, di dalam teknik adaptasi ini, setelah kita mendapat cerita dan setelah kita terjemahkan gitu, cerita yang telah kita dapat, lalu kita adaptasi. Apakah cerita ini dapat bisa masuk ke dalam lingkungan masyarakat sekitar atau tidak, begitu maksudnya. Lanjut, yang ketiga adalah teknik sadur. Teknik sadur di sini adalah teknik yang dapat merubah cerita tersebut menjadi karya kita. Tetapi perlu digarisbawahi, kita tidak dapat merubah atau merusaknya cerita yang telah kita dapetin di awal. Kita boleh mengganti dengan karya kita sendiri, tapi tidak boleh merubah. Dan yang keempat adalah teknik sanggit. Teknik sanggit itu dalam KBBI, sanggit artinya menggeser. Maksud menggeser itu adalah naskah atau cerita yang sudah dibuat berdasarkan dari teknik 1 sampai teknik 3. Nah, teknik sanggit ini adalah teknik yang terakhir kan. Menggeser artinya menggeser sebuah cerita yang awalnya A menjadi B. Nah, B ini dijadikan sebuah karya tersendiri pada akhirnya. Jadi menggeser yang awalnya hanya cerita tradisional, cerita rakyat gitu kan, menjadi sebuah karya hak cipta kita, dan tidak menghilangkan pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Tadi adalah penjelasan tentang keempat teknik menyusun naskah lakon. Nah, selanjutnya adalah sesi aktivitas. Maksud dari sesi aktivitas di sini, Ibu pertama-tama ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Silakan kalian tentukan kelompoknya kalian sendiri dan berlaku adil ya dalam memilih kelompok, maksudnya tidak membeda-bedakan teman-temannya. Oke, anak-anak? Jika sudah terbagi menjadi 2 kelompok, Ibu selanjutnya ingin memberi tugas kepada kalian semua. Tugasnya adalah kalian membuat naskah lakon yang bersumber dari cerita tradisional dengan teknik-teknik yang sudah Ibu jelaskan, dan minggu kemarin itu tentang unsur-unsur naskah itu seperti apa. Kalian harusnya udah bisa membuat naskah lakon. Ibu beri waktu sampai akhir pelajaran hari ini ya.
Ini sekarang kurang lebih 8 menit lagi. Dan Ibu kasih waktu sekitar 6 menit kepada kalian semua. Dan naskahnya nggak perlu banyak-banyak gitu. Cukup 1 lembar aja dan 3 paragraf. 3 paragraf itu, yang pertama adalah sesi pengenalan atau sesi awal cerita. Yang kedua adalah isi dari cerita. Dan yang terakhir itu paragraf ketiga itu penutup beserta pesan moral yang akan kalian sampaikan. Bisa dipahami? Semoga bisa ya anak-anak. Oke, selamat mengerjakan. Gimana anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Nah, jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Oh iya, ini ya. Ini dari kelompok A dan B. Oke, Ibu cek dulu. Oke, bagus. Nanti Ibu bakalan cek lebih lanjut lagi setelah pembelajaran ini di kantor paling. Dan hasil evaluasi dari tugas ini minggu depan. Terima kasih kalian telah mengerjakan dan mempertanggungjawabkan tugas yang Ibu berikan. Artinya, jika kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan ini, kalian telah memahami materi yang Ibu ajarkan tadi. Sebelum mengakhiri pada pertemuan kali ini, Ibu ingin sedikit merangkum materi yang telah kita pelajari bersama ya. Materi yang telah Ibu bawakan tadi adalah tentang teknik-teknik menyusun naskah lakon. Teknik menyusun naskah lakon itu ada 4. Yang pertama, teknik menerjemahkan. Yang kedua adalah teknik adaptasi. Yang ketiga adalah teknik sadur. Dan yang keempat adalah teknik sanggit. Bukan teknik sipil ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya anak-anakku semuanya. Semoga kita dapat bertemu di materi selanjutnya atau di minggu depan, pertemuan ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum